Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, berikut ini ada cuplikan terbaru dari Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani di kediaman Abah Setu. Wah, menarik ini. Bahwa hari ini percaya dengan Nas Habib ya, sebagai duriah Nabi, dan bukti nyata tentang bagaimana mereka membangun kebohongan, dan mereka juga terbukti nyata tidak bisa membuktikan sampai detik ini. Menurut Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani ini haram mengakuinya ya, dengan alasan karena sudah banyaknya bukti tentang bagaimana mereka membangun mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, menarik ini. Untuk lebih lengkapnya kita dengarkan bareng-bareng cuplikan videonya, saudara-saudaraku. Alawi sebagai cucu Nabi dosa besar, dzambun kabir, yajibu alaihi nar illam yatubu. Kalau tidak tobat neraka. Yakin, seyakin-yakinnya mereka neraka. Kenapa? Karena sudah jelas 1 tambah 1 itu 2, dia katakan 22. Pokoknya 1 tambah 1 22. 1 tambah 1 itu 2, 2-nya 1. Tidak bisa. Saya husnudzon bahwa 1 ini sebenarnya 11, satu yang satunya sebenarnya 11. Jadi 11 tambah 11 itu 22. Nggak bisa, ini sudah nyampe 1. Ininya tambah 1, 1 tambah 1 2. Nggak bisa, kita husnudzon 1 ini sebenarnya ada di sampingnya angka 1 lagi, jadi 1 itu 11 tambah 11 sama dengan 22. Ini orang yang model begini sama dengan orang yang hari ini menerima Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Diskusi terdaik, diminta dalilnya tapi mereka menganggap orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi bil yakin, itu sebagai orang-orang pemecah belah umat. Yang mecah belah umat Rasulullah itu ente, yang bakalnya nanti di hari kiamat orang akan menjadi bingung, orang akan menjadi tidak bisa membedakan mana Imam Mahdi asli dan mana Imam Mahdi palsu. Jangan-jangan mereka tidak percaya adanya Imam Mahdi. Dikatakan di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bahwa nanti di hari kiamat Imam Mahdi itu akan keluar dari mana? Dari keturunannya Rasulullah Muhammad SAW. Lah kalau sekarang ini keturunan palsunya kita biarkan, bisa jadi keturunan palsu ini yang akan mengaku sebagai Imam Mahdi di kiamat nanti. Dan ini berbahaya buat persatuan umat Islam jikalau umat Islam sedang menghadapi Dajjal, menghadapi pasukan Ya'juj Ma'juj di masa depan. Ini luar biasa, konsekuensinya berat. Husnudzon kepada sesuatu yang jelas sudah nyata. La ibrata bil dhannil bayyini khata'u. Tidak bisa dihitung dzon yang sudah nyata salahnya. Ba'lawi bukan cucu Nabi ini sudah nyata salahnya, sudah jelas terputus, kitabnya tidak ada, nasabnya bukan orang Arab. Kenapa masih menerima Ba'lawi sebagai cucu Nabi? Kecuali mereka memang ingin menyakiti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak, tolak sebelum mati. Sebelum mati masih saja membela-bela. Yukhafu alaihi su'ul khatimah. Yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Liman qabila anna Ba'lawi min dirati Rasulillah yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Tub halan, tub halan, tub halan, insyaallah yukfar lah. Kalau tidak tobat bahaya itu. Kecuali belum ada dalil. Dulu orang-orang tua kita insyaallah masuk surga ya. Dulu sebelum tahun 2022 orang yang mengakui Ba'lawi sebagai cucu Nabi mati mengakui Ba'lawi cucu Nabi, insya Allah diampuni.
Tapi setelah tahun 2022, siapa saja yang mengakui Balawi sebagai cucu Nabi, kemudian dia mati dalam keadaan membela Balawi sebagai pengakuan sebagai cucu Nabi, yukhafu alaihi su'ul khatimah. Bahaya urusannya ini. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada celah sedikit pun bisa dikatakan Balawi sebagai cucu Nabi. Terayat. Tidak ada satu pun celah. Dulu yang pertama kali saya masih bisa mengatakan ini adalah penelitian bisa salah, tetapi dialektika selama 2 tahun ini mengerucut pada suatu kesimpulan bahwa memang mereka ini betul-betul memfabrikasi dan menciptakan nasab itu di abad 9, sebelumnya sama sekali tidak ada. Nah ini yang tugas kita di Jawa Barat ini adalah untuk memberikan pemahaman itu. Wah, katanya nanti mau memecah belah umat. Ya, Nabi Muhammad datang ke Arab Saudi itu, di Saudi, ketika membawa kebenaran Islam, ya tentu ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak dari Bani Hashim ada Abu Lahab, pamannya Nabi. Yang menerima dari keluarga Nabi ada siapa? Hamzah, Abbas. Wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini yang harus ditanamkan kepada para pengurus Jawa Barat, pengurus wilayah, pengurus DPD, bahwa kita ini walaupun orang-orang lemah ilmu, lemah duit, tetapi tugasnya mirip sama Rasulullah, mirip dengan para sahabat-sahabat masa lalu, melawan orang-orang kufar Makkah, melawan orang-orang musyriki Makkah yang luar biasa. Mereka menguasai sumber daya di Makkah waktu itu, baik sumber daya ekonomi maupun menguasai sumber daya kepemimpinan. Tetapi Rasulullah munfaridan, sendirian saja pertamanya, dengan keyakinan yang luar biasa. Kemudian istrinya ikut, kemudian siapa? Imam Ali, ponakannya, bukan ponakan, sepupunya ikut, kemudian Abu Bakar ikut, kemudian Sayyidina Umar ikut, lama-lama kemudian banyak, dan akhirnya menjadi kekuatan di dunia hari ini yang paling tinggi dari sisi keyakinan kepada Tuhan adalah di antaranya agama Islam. Walaupun belum mayoritas di dunia ini, para dulur-dulur sekalian, Islam itu bukan mayoritas. Yang sekarang mayoritas adalah Kristen. Islam nomor 2. Nomor 2 itu Islam. Tapi pertumbuhan terbesar sejak beberapa puluh tahun ke belakang, diprediksi Islam akan menjadi mayoritas beberapa puluh tahun lagi. Ke depan itu kita musuhnya, musuh dalam tanda kutip, musuh di TikTok segala macam itu, bukan dengan orang-orang ahli kita. Kayak sekarang kan Ustadz Wafi itu debat-debat dengan orang Kristen, dengan orang Protestan, dengan orang Katolik. Masa depan musuh kita itu adalah orang-orang ateis, agnostik, yang mereka sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Di TikTok mulai hari ini, di YouTube mulai hari ini, orang-orang ateis muncul. Mereka pertama ingin mendapatkan kesamaan hak di negara Indonesia, bahwa walaupun negara kita ini berdasar Pancasila, dengan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, tetapi orang-orang ateis ingin diberikan hak juga. Nah, ini ke depan musuh kita ini adalah orang-orang ateis. Maka peradaban ilmu pengetahuan waladiyah syamsiyah yang dulu dipersiapkan untuk melawan orang-orang ateis, ini akan bermanfaat kembali. Ini harus diasah. Untuk apa? Untuk melawan filsafat orang-orang ateis yang mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak, Tuhan itu ilmiah apa tidak, apakah bisa Tuhan diilmiahkan.
Nah, ini nanti yang akan terjadi dengan anak-anak kita ke depan. Mereka mempertanyakan kembali tentang zat Allah seperti peristiwa 250 Hijriah ketika Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi melawan orang-orang ateis, Mu'tazilah melawan orang-orang ateis. Ini yang akan kita hadapi. Nah, sebelum kita menghadapi orang-orang seperti itu, maka kita juga harus memperkuat ilmu pengetahuan anak-anak kita. Betul. Bagaimana kita